Ya, kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita kitab At-Tafkir. Kita masuk kepada halaman 34. Jadi kita sudah membahas tentang penampakan dari naluri dan naluri itu sendiri, ya. Jadi orang-orang dari para pemikir barat, para ahli jiwa, para psikolog dari orang-orang kapitalis yang menggunakan kapitalis dan sosialis, ya, menggunakan metode ilmiah untuk mengamati manusia, itu mereka tidak bisa membedakan mana atau tidak dibedakan atas pendapat mereka itu mana penampakan dari naluri dan mana naluri itu sendiri. Nah, maka wa min haza wa min huna, ya, maka dari sinilah, ya, ada akhta'u ulama'in nafsi. Jadi ada kesalahan dari para ahli psikologi bil garaizi, ya, terhadap garizah, terhadap naluri, ya. Dan juga di sini dikatakan wa fahmuha wa hasruha, dan juga pemahaman mereka terhadap naluri, ya, ini juga salah, ya. Dan juga batasan mereka. Jadi mereka awalnya ini membatasi naluri itu, tapi kemudian mereka bilang, ya, summa adamu hasriha, kemudian dia bilang tidak ada pembatasan itu. Jadi pendapat mereka berubah setelah mereka mengamati manusia-manusia. Padahal manusia itu bukan objek pengamatan sebagaimana benda-benda laboratorium, tidak. Jadi mereka awalnya bilang banyak, lalu bilang sedikit. Ya. Wal haqiqatu annal garaiza, dan sejatinya sebenarnya bahwa naluri itu mahsuratun bisalasi garaizi, terbatas dengan 3 naluri. Tiga naluri ini. Jadi naluri itu sebenarnya 3 naluri. Nanti kita bahas juga tentang ayat-ayat Al-Qur'annya juga ada, ya. Karena ini informasi dari Allah, ya. 3 saja. Hiya garizatul baqa'i, yaitu adalah naluri garizah baqa, naluri mempertahankan diri. Wa garizatun nau'i, dan naluri melestarikan jenis manusia, ya. Kalau orang kadang mengatakannya naluri seksual, memang ada juga itu, tapi sebenarnya adalah
naluri melestarikan jenis manusia. Nanti dibahas juga di sini, ya. Bukan gharizatul jins, bukan. Tapi gharizatun naui. Wa gharizatut tadayyuni awil maqdis. Dan yang ketiga ini adalah naluri beragama atau naluri awit taqdis, ya. Atau naluri mensucikan, ya. Naluri beragama. Ini yang ketiga. Wazalika annal insana, dan hal ini bahwa sesungguhnya manusia yahsuru ala baqa'i zatihi. Nah, ini dia. Manusia ini ya terbatas dari penciptaan sepertinya ini, gitu loh. 3 ini saja. Nah, ya, jadi manusia itu dibatasi ya dengan dengan pertahanan, mempertahankan diri. Nah, di sini maksudnya di sini. Ya suruh ala baqa'i zatihi. Jadi manusia itu dibatasi dengan mempertahankan zatnya dia, mempertahankan dirinya sendiri. Jadi manusia itu memiliki pertahanan diri, begitu. Ini naluriah. Siapapun dia, manusia selemah apapun, ya kan, misalnya sekecil apapun, misal masih kecil atau sudah besar, laki-laki atau perempuan, baik dia muslim atau non muslim atau siapa saja, semua manusia itu memiliki pertahanan diri ini. Ya. Misalnya di sini fahuwa yamliku wa yukhafu. Misalnya dia ini bisa punya rasa memiliki, pengen memiliki harta benda, ya, ini biasa, ya kan. Lihat kawannya pakai baju jilbabnya bagus, kerudungnya bagus, pengen juga, apa sih mereknya? Pasti lihat mereknya Al Jawahir, bagus berarti kan gitu. Ya kan, ada tuh. Misal gitu kira-kira. Jadi pengen dilihat itu, pada saat dilihat itu dia pengen memiliki. Atau dia takut, rasa takut. Takut ini dalam makna, kalau dalam pembahasan kitab yang lain, dalam kitab Fikrul Islam, itu dijelaskan ada takut yang bagaimana, yang karena salah mengindra, salah melihat, salah mendengar, salah merasakan, jadi salah mengindra, atau kurangnya informasi, ya kan. Ada goyang-goyang sedikit padahal nggak ada angin, apa nih, ya kan. Padahal kita misal di pohon samping kita, ya kan, pada saat sedang menghafal, sedang duduk misal di sini, lalu kemudian kaget kita, dilihat agak susah, nggak ngerti ada apa misalnya, langsung lari karena ketakutan. Misalnya ada rasa takut, ini adalah naluri mempertahankan diri. Bahkan wayandafi'u bil iqdam, dan juga ada dorongan untuk berbuat, untuk maju ke hadapan, maju memimpin juga ada, berbuat itu, ya kan. Jadi kalian misalnya diangkat menjadi pemimpin, bisa. Jadi nggak ada cerita saya mah nggak bisa memimpin, nggak bisa, semua manusia. Yang penting dia diajari, ya kan. Walaupun kadang nanti ada kepemimpinan itu yang mudah untuk dia memimpin seseorang, ya kan. Atau juga misalnya dia agak susah karena punya kendala-kendala kebiasaan dan habit dia, ya, gaya dia, bisa jadi gitu, ya kan. Rasulullah pernah tuh melihat sahabat Amr bin As, ya kan, beliau menjadi pemimpin pada saat dia masih menjadi orang kafir. Pada saat dia masuk Islam, Rasul tahu ini orang ini bisa jadi memimpin, betul. Itu bukan karena Rasul punya, ya tentu Rasul diberitahu oleh malaikat tentang hal-hal gaib, tidak, tapi memang nampak kepemimpinan itu, dan itu harus dilatih. Kayak kalian misalnya menjadi ketua kamar,
ketua kebersihan, ya kan, misalnya keamanan, misalnya bagian dapur, itu tanggung jawab pemimpin, dan itu bisa. Jadi jangan bilang, wah saya nggak bisa, saya masih kecil, saya masih ini, tapi apa namanya nggak bisa apa? Bukan, bisa. Cuma nanti ada yang kemudian harus diajari lebih banyak, lebih dalam. Ini naluriah, gitu. Jadi jangan kemudian kita itu membatasi, dan bisa itu nampak itu kepemimpinan itu. Begitu juga wayatajamma, begitu juga manusia itu memiliki untuk apa? Berkelompok ila ghairi zalik min misli hadhil af'ali min ajli baqa'i zatihi. Dan juga banyak lagi penampakan naluri ini ya, yang itu semata-mata untuk menjaga eksistensi diri manusia, baqa'i zatihi itu. Nah ini baru ketemu artinya ya, min ajli baqa'i zatihi. Nah itu ya, tadi ya itu. Jadi untuk eksistensi diri. Ini naluri atau garizatul baqa. Nah, tapi di sini fal khaufu laisa garizah. Takut itu sendiri bukan naluri. Ya kan? Nah, wal milku laisa garizah, dan juga kepemilikan, pengen memiliki itu bukan naluri. Ya, wasyaja'atu laisa gariza. Begitu juga ya, laisat gariza. Yang namanya keberanian itu juga bukan gariza. Ya. Wal qati'u laisa garizatan, dan juga apa? Berkelompok itu bukan gariza ila akhir. Wa inna ma hiya mazahirul li garizati wahidatin hiya garizatul baqa'i. Itu dia. Tapi semua itu penampakan dari naluri, yaitu naluri mempertahankan diri, garizatul baqa. Betul ya? Nah, jadi nampak itu penampakannya. Nah, naluriah itu. Gitu. Jadi memang ada pada setiap orang nanti untuk nampak hal-hal seperti tadi. Nah, seperti kita pernah bahas, penampakan naluri ini bisa berubah, bisa terhapus. Kalau orang itu terus-menerus dalam kondisi menginginkan harta benda, terus dia dipengaruhi oleh faktor luar, dia pengen ini, pengen emas permata, pengen baju yang bersih, pengen baju yang indah, pengen kemudian semuanya harta benda dia pengen semua. Itu rasa yang lain itu akan teralihkan. Dia sudah tidak takut lagi akhirnya. Gara-gara dia pengen itu dia tuntaskan, dia nggak tundukkan apa penampakan naluri ini dengan syariat. Gara-gara pengen punya rumah, gimana? Dia pakai ribawi, Masya Allah. Memang pengen punya rumah yang bagus, lalu kemudian dia ngambil ribawi, ya kan? Itu satu hal yang berbeda. Dia pengen rumah bagus, naluriah, tapi mengambilnya dengan cara misalnya kreditan, ya kan? Pinjam di bank, ribawi dan sebagainya, haram. Nggak boleh. Bukan naluri lagi itu. Ya kan? Dia pengen barang-barang temannya, dia lihat, bukan dia kemudian berpikir menabung untuk kemudian dia punya harta, punya uang untuk membeli seperti itu, tapi berikutnya dia mencuri, itu bukan naluri lagi. Paham nih? Jadi nalurinya itu sih betul, tidak ada masalah. Kan naluri ya pengen harta, ya kan? Pengen punya baju bagus, pengen punya emas permata, pengen punya perhiasan dan sebagainya. Iya naluriah. Tapi berikutnya penampakan itu dituntaskan, ya kan, dengan perbuatan yang tidak sesuai syariat, maka saat itulah dia sudah dalam kondisi bermaksiat. Paham gak? Makanya itu yang dibilang oleh Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Itu harus ingat terus tuh.
tundukkan. Tapi ini halal, boleh, ya silakan. Walaupun tentu nanti jangan berlebihan. Ada batasannya. Ya ini yang dilatih. Ya sama-sama kita, ayah juga terus melatih ini kita bareng-bareng. Kadang itu udah pengen aja gitu kan, pengen ini, pengen ini. Harus direm, dikendalikan dengan syariat tadi, gitu ya. Nah inilah yang kemudian disebut dengan garizatul baqa. Paham? Terus wa kadzalika mailu, begitu juga dengan kecenderungan ilal mar'ati an syahwatin, ya kan? Kecenderungan misalnya seorang laki-laki kepada perempuan dengan syahwat, dengan nafsu, atau perempuan terhadap laki-laki dengan syahwat, bukan cuma laki-laki aja, ya. Begitu juga ada yang disebut dengan wal mailu ilal mar'ati an hananin, ya, dan juga kecenderungan seorang perempuan untuk tadi menyayangi dengan simpati, takzim, dengan ya itu hanan. Beda dengan syahwat, ya, antara seorang anak kepada ibu, ya kan, ibu kepada anak. Nah itu masuknya kepada ibu, seorang ibu kepada anaknya, ya kan, ya. Itu bukan syahwat, ya. Tapi kadang ada juga yang gitu, gila itu, nanti masuk kepada yang abnormal, ya kan. Wal mailu ila inkazil gharik, begitu juga misal kecenderungan untuk menolong orang yang tenggelam, ya kan. Ada orang tenggelam, ditolong. Wal mailu ila ighasatil malhuf, dan juga kecenderungan kepada menyelamatkan di sini. Al-malhuf, orang yang tergelincir, terpleset, hampir jatuh misalnya, ditolong, naluriah, ya kan. Dan juga yang lainnya, semodel itu. Kullu zalika laisa garizan, semua itu bukanlah garizah, bukanlah naluri. Wa innama hiya mazahirun li garizatin wahidatin, itu semua adalah penampakan dari naluri yang satu, yaitu garizatun nau'i, yaitu naluri untuk mempertahankan eksistensi, mempertahankan jenis manusia. Walaysat garizatul jinsi, nah ini dia, bukanlah naluri seksual. Maksudnya ini bukan seksual, bukan namanya itu bukan naluri seksual, walaupun ada penampakan seksualitas, ya, ada penampakan az-zukurah wal khunusat, ada penampakan kejantanan dan juga feminisme pada seorang, bukan feminisme, kewanitaan lah. Ya, itu udah istilah khas itu, feminisme itu, ya. Jadi yang namanya naluri ini disebut dengan naluri apa? Naluri mempertahankan jenis manusia. Garizatun nau'i walaysat garizat, ya, garizatal jinsi, dan itu bukanlah naluri seksual. Kenapa? Li'annal jinsa, dikarenakan yang namanya seksualitas itu yajma'ul hayawan, juga ada berkumpul antara hewan dan juga wal insan, ya. Jadi ada di situ juga pada hewan dan manusia. Wal mailut tabi'i, dan juga kecenderungan yang alami. Innama huwa minal insani lin insan, yaitu adalah apa? Antara manusia dengan manusia. Wa minal hayawani lil hayawan,
dan juga dari hewan kepada hewan itu juga normal. Fal mailu ya bi syahwatin minal insani lil hayawan huwa syajun wa laisa tabi'iyan. Kalau ada kecenderungan seksual antara manusia dengan hewan, ini adalah abnormal, syaj, menyimpang. Ya, bukan khata, bukan salah, tapi syaj. Nanti dibedakan naluri itu antara syaj dengan khata. Ya, misalnya seseorang tadi kalau naluri garizatul baqa, dia membeli barang yang dia butuhkan, membeli kerudung misalnya. Saat itu ini benar, ya kan? Tapi berikutnya dia bagaimana? Dia mencuri kerudung. Nah, berarti gimana dia ini? Nah, berarti dia khata, salah. Ya. Orang senang antara lawan jenis, benar. Manusia dengan manusia, laki-laki dan perempuan, itu benar. Tentu dengan tuntutan syariat. Nah, ini dia ya. Tapi pada saat senang kepada lawan jenis tidak dengan tuntutan syariat, tidak menikah atau malah berpacaran, berinteraksi yang tidak sesuai syariat, saat itu maka ini adalah khata, salah. Ternyata dia orang itu lebih suka antara laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan binatang, ini juga syaj. Nah, apa itu? Abnormal, tidak normal, ya. Wala yahsulu tabi'iyan, dan tidak akan membawa kepada yang alami. Wa innama yahsulu suzuzan, dia akan membawa kepada abnormalitas, benar-benar enggak normal orang seperti ini, ya. Maka wal gharizatu hiya mailut tabi'i, yang namanya naluri itu adalah kecenderungan yang alami. Wa kadzalika mailuz zukuri lizukuri huwa syajun, dengan demikian kecenderungan seorang laki-laki kepada laki-laki itu adalah abnormal. Walaisa tabi'iyan, bukan yang alami, bukan yang biasa, ya. Wala yahsulu tabi'iyan, itu tidak bisa dikatakan atau membawa kepada mencapai kepada yang alami. Wa innama yahsulu suzudan, ini membawa kepada sampai kepada penyimpangan, abnormalitas. Wal mailu, ya kan, syahwati lil mar'ati, kecenderungan seorang laki-laki, ya, kepada perempuan, ini normal. Perempuan kepada laki-laki ini normal, ya kan. Wal mailu bihanani lil ummi, dan juga kecenderungan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Wal mailu bihanani lil binti, dan juga kecenderungan kasih sayang kepada anaknya, kasih sayang kepada ibunya, sayang kepada anaknya tadi, ya. Kulluha mazahirun li gharizatin nau'i, semua itu adalah penampakan dari naluri mempertahankan jenis manusia. Walakinal mailu, akan tetapi kecenderungan bisyahwatin minal insan lil hayawan, akan tapi kecenderungan syahwat manusia kepada hewan. Wa minaz zukuri lizukur, dan juga dari seorang laki-laki, dari laki-laki kepada laki-laki, laisa tabi'iyan, bukanlah yang alami. Wa innama huwa inhirafun bil gharizati fahuwa syajun, ini penyimpangan dari naluri, dan ini abnormal, enggak normal. Orang seperti ini hukumannya bunuh mati,
Nggak perlu ada orang di muka bumi itu kayak gitu. Syariat yang bilang gitu. Dulu kaum Nabi Lut begitu. Laki-laki senang kepada laki-laki, perempuan senang kepada perempuan. Gimana hukumannya? Bangsa Sodom dan Gomorrah itu dihancurkan oleh Allah, dibalikan bumi kepada dia, hancur dia. Makanya dalam Islam hukuman kepada orang ini itu bisa dirajam sampai mati, bisa dijatuhkan dari gedung tinggi, kepalanya di bawah, dari lantai 20 misalnya, terus kepalanya di bawah sampai mati sendiri. Biarin itu, biar rasakan. Atau digantung di penggal lehernya bisa. Pokoknya mati hukumannya. Dan dia bisa merasakan pedihnya ini. Kenapa? Menyimpang, abnormal. Dan ini bisa menular. Menular dalam makna bukan berarti penyakit menular. Apa? Mereka mengajak-ngajak orang lain. Gitu. Pemahaman seperti ini. Dengan dalih kebebasan seksual, seks bebas misalnya dan sebagainya. Ini nggak boleh seperti itu. Iya kan? Fal gharizatu hiya gharizatun nau'i wa laysat gharizatal jinsi. Ini adalah naluri, ya kan, mempertahankan jenis manusia, bukanlah naluri seksual. Wa hiya li baqa'in nau'il insani, dan ini adalah untuk mempertahankan jenis manusia, la li baqa'i jinsil hayawan. Dan bukanlah jenis mempertahankan jenis hewan. Cukup. Paham dua naluri ini kita bahas. Ya. Makanya ini kalau gitu di mana sumbernya? Ini kitab ini. Kitab At-Tafkir halaman 34, 35. Ya. Kalau kalian bahas juga dalam mata pelajaran ya akidah itu dibahas juga dalam mafahim Islam. Ya, nah ini sumbernya di sini. Loh, semua udah pada tahu semua? Iya, emang ini. Nah, nanti kita tahu ini model gini terus nanti sedikit-sedikit. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ada tambahan? Paham? Kita mau nambahkan, Ustazah? Ada? Enggak? Cukup ya? Ya, kalau cukup ditandai, insya Allah nanti kita lanjutin lagi tentang gharizatut tadayun. Nah, ditandai situ. Nanti kita bahas. Iya. Iya. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita salawatan ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha
wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah.